Oke. Hai minasang, jumpa lagi di channel K Studio. Hari kedua di Jepang, kita mau ke Universal Studio. Nah ini tuh udah paling ditunggu-tunggu banget sama aku dan juga anak-anak, karena anak aku tuh pengen banget ke Mario Bros. Nah ini kita lagi nunggu keretanya dan ini udah dateng. Jadi kalau dari hotel kita tuh nggak terlalu jauh ya, cuman kurang lebih nggak nyampe 30 menit deh, 20 menitan gitu. Tapi ada transit satu kali. Nah ini kita lagi nunggu kereta berikutnya. Dan ini kita udah sampai. Waktu aku kesini tuh Universalnya buka jam 8 pagi. Nah jadi kita tuh udah berangkat dari hotel jam 6. Jadi rencananya mau beli makanan di sekitar sini. Nah jadi di sini tuh bagian depan USJ-nya. Di sini juga ada hotel, The Park Front Hotel. Mewah banget ya hotelnya. Enak banget nih kalau nginep di sini, bisa langsung jalan kaki ke Universal. Nah, jadi ini tuh Ciwalk-nya Universal Studio. Di depannya tuh banyak resto-resto. Jadi nanti kita kalau pas datang atau pulang itu akan lewat sini. Jadi kalau misalnya nggak mau makan di Universalnya, bisa pilih makanan di sini. Nah, dikit lagi kita udah sampai di pintu masuk USJ-nya. Nah, ini dia. Udah ada gambar Mario Bros-nya di situ. Langsung aja kita masuk. Tips dari aku kalau mau kesini harus udah beli tiket online ya. Dan beli tiketnya itu harus yang udah dapat tiket asli gitu, jangan yang berupa voucher. Karena kalau berupa voucher itu kita harus tukarkan lagi ke tiket gitu. Jadi akan makan banyak waktu gitu. Jadi mendingan beli yang udah dapat tiket asli. Jadi kita bisa langsung scan masuk. Waktu itu aku beli dari tiket.com itu udah langsung dapat tiket masuk. Nah kayak gini nih, jadi dibedain antara tiket masuk dan mau beli tiket atau voucher. Terus tips yang kedua adalah kita tuh harus download aplikasi Universal Studio Japan. Jadi di situ kita bisa lihat waktu tunggu permainan. Terus kita juga bisa request time entry e-ticket. Jadi kalau untuk permainan Nintendo, bukan permainan ya, tapi areanya Nintendo World sama yang Harry Potter itu kita kadang harus request time entry e-ticket. Jadi kalau misalnya udah rame banget, jadi di situ tuh dibatesin. Jadi kita harus request dulu. Dan kalau misalnya kita nggak request, kita bisa nggak masuk deh ke situ. Jadi penting banget download aplikasinya ya. Terus habis download jangan lupa di scan juga dari aplikasi tuh tiket kita. Jadi nanti setelah masuk tiket kita, jadi kita gampang nanti kalau misalnya mau request time entry tiket. Nah ini tuh pertama kita langsung ngejar yang Nintendo World. Jadi memang ini tuh kan yang paling viral ya. Jadi tuh pasti banyak banget yang kesini. Lihat aja nih orang berbondong-bondong kesini semua. Nah ini adalah yang jual bandnya. Jadi kalau misalnya punya budget lebih, ya bolehlah beli bandnya itu. Karena banyak yang bisa dimainin pakai bandnya itu. Nah ini sekarang kita udah masuk ke dalam Nintendo World-nya. Dari sini aja udah kelihatan banget ya, kita kayak masuk ke dalam dunia game. Hai dong, bye. Nah karena aku tuh kesininya pagi-pagi langsung ke Nintendo World, jadi kita di sini belum request time entry e-ticket. Oh ya, tips ketiga juga nih dari aku. Jadi Universal itu bukanya bisa lebih cepat dari jam yang tertera di aplikasi. Jadi kalau misalnya di aplikasi buka jam 8, ini kita udah bisa masuk jam setengah 8 pagi. Emang benar-benar super on time sih Jepang. Bagus ya? Bagus ya? Yeah. Pertama kali lihat suasananya, wow ini sih keren banget. Aku tuh suka banget dengan suasananya yang colorful. Terus bener-bener memang kayak di game Mario Bros ya. Dulu tuh waktu aku masih kecil suka banget mainan Mario Bros. Jadi bukan cuma anak-anak yang happy, tapi aku juga happy banget di sini. Semuanya tuh yang ada di sini dibuatnya detail banget ya. Kayak koinnya muter-muter gitu, terus yang kotak tanda tanya itu, kura-kura, terus tumbuhan yang mangap-mangap, pipanya, wah keren banget deh. Dan ini sekarang kita lagi mau ngantri Mario Kart.
Pokoknya kalau kesini tuh mainan ini nggak boleh dilewatin karena keren banget. Naganya, princessnya dikurung sini. Oh, princessnya dikurung. Oh gitu, jadi kita nanti harus selamatkan princess. Udah sampai lagi di ruangan lain, antriannya tuh benar-benar nggak ada habisnya. Jadi tuh pastiin kalau mau kesini udah buang air kecil dulu ya. Jadi jangan sampai kebelet di sini, karena kalau misalnya kita udah keluar, itu kita akan susah masuk lagi tuh nggak akan boleh. Meskipun ada yang jagain antrian kita, tetap aja itu dari luar udah panjang banget perjalanannya. Jadi udah nggak akan mungkin bisa lagi. Dan udah ada pengumumannya juga dari situ ya. Jadi udah diumumin kalau yang mau ke toilet itu harus ngantri lagi dari awal. Ini sampai sekarang antriannya belum selesai. Muter-muter banget ya, Keza sampai apa? Sampai pusing ya, muter-muter banget ya. Nah, tips berikutnya dari aku, kalau kesini ngajak anak balita, sebaiknya dipakein pampers aja. Karena kan kalau anak balita kan susah ya nahan pipis. Jangan sampai kita udah ngantri sampai berjam-jam, tapi akhirnya keluar lagi karena cuma mau ke toilet. Sayang banget kan? Nah, sekarang kita udah masuk ke ruangan yang penuh dengan buku-buku. Ini kayak perpustakaan gitu ya, tapi aku nggak tahu nih sebenarnya ini ruangan apa ya. Dan ini masih ngantri juga, masih berjalan antriannya. Tapi ini ruang tunggu antriannya sih keren ya menurut aku. Jadi tuh kita nggak bosen juga sih sambil ngantri, sambil lihat kiri kanan. Itu berbagai macam pernak-pernik yang berhubungan dengan Mario Bros. Keren sih. Tapi yang pasti harus kuat jalan juga ya, karena di sini kita bukan cuma antri berdiri aja, tapi itu kita sambil jalan terus-menerus. Jadi tuh jalannya tuh terus-terusan gitu. Hampir nggak ada berhentinya sih. Nah, ini kita sekarang udah dapet topi buat main. Kirain udah dapet topi bakalan bentar lagi gitu ya. Tapi ternyata di sini masih ada ruangan lagi buat kita nunggu. Dan habis ini juga masih ada ruangan lain yang kita harus nunggu juga. Ternyata masih belum selesai perjuangan ngantri kita nih. Dan ini anak aku yang kecil juga akhirnya kebelet pipis. Dan dia udah mau keluar tadinya, cuman aku usahain coba tahan dulu ya. Dan akhirnya digendong sama suami. Aduh, kalau enggak kita keluar dulu udah gak bisa masuk lagi, mesti ngantri dari awal lagi. Sedangkan ini tuh perjalanannya panjang sekali. Nih lihat, masih ada lagi tahapan berikutnya. Emang gak bosan sih nungguin antriannya, karena kita bisa lihat suasana yang beda-beda kayak gini. Cuman pegel aja turun naik dan jalannya. Dan ini akhirnya kita udah sampai. Akhirnya bisa main juga dan ini seru banget. Nah, habis main dari sini kita lihat-lihat souvenirnya. Di sini juga souvenirnya lucu-lucu banget. Nah, di sini ada bando-bandoan karakternya Mario Bros, kayak jamur tuh. Lucu banget ya. Terus ini juga ada mobil remote control. Tapi kalau yang mobilan itu sih aku lihat di Don Quixote ada ya, harganya lebih murah sedikit daripada di sini. Nah, sekarang permainan berikutnya Yoshi Adventure. Nah, kotak yang tadi tuh bunyi celing kalau kita punya bandnya ya. Kalau kita nggak punya bandnya itu bunyinya tetot gitu loh, nyebelin banget ya. Jadi apakah bandnya sepenting itu? Oke, selanjutnya ini kita udah masuk untuk country Yoshi Adventure. Antriannya sih nggak sepanjang Mario Kart ya. Udah jangan terlalu kencang banget kayak. Aduh. Kok pakai apa? Nah, itu tadi juga kotaknya, kalau kita pukulnya pakai band itu dia akan muncul kayak lampu-lampu berbentuk api gitu di atasnya. Tapi karena tadi kita nggak pakai band, jadi dia nggak keluar apa-apa. Ada warna-warna ya. Mami lihat deh telur.
Tuh lihat. Jamur. Ada rumah jamur ya? Oke guys, keren banget. Keren banget tuh. Iya keren banget. Itu tuh yang angkat telur. Iya ada bunganya. Ayo ada bebek. Oh iya ada bebek ya. Ih bagus banget. Ada yang gendut. Ada yang gendut. Kayak balon. Diikat. Iya. Nah, sekarang kita mau foto sama Mario dan Luigi. Jadi sebenarnya kalau kita perginya sama teman, saudara, atau siapapun yang bisa fotoin kita tuh enak banget ya. Jadi gratis gitu kalau cuma foto aja. Tapi kalau karena ini aku cuma berempat dan gak ingin kehilangan momen, jadi otomatis kita beli di sini. Harganya mulai dari Rp200.000. Nah ini dia hasilnya, aku pilih 2 foto, dapat yang di print dan juga soft copy kayak gini. Toko souvenir di sini tuh nggak pernah sepi dan ini tempatnya lucu banget ya. Souvenirnya juga lucu-lucu sih. Kalau ke sini tuh memang pasti kalap. Ya siap-siap aja kalau ke sini, siapin budget yang banyak. Tapi kalau misalnya nggak bawa uang cash, bisa pakai credit card juga kok. Tinggal gesek aja. Gak kerasa cuma di Nintendo World doang, kita udah habis waktu setengah hari dan ini waktunya mau makan. Dan kita tuh sebenarnya mau makan di resto di Nintendo World ini. Cuma ternyata antriannya tuh lihat panjang banget. Gak tahu ini berapa lama waiting listnya, akhirnya kita coba cari ke tempat lain deh. Dan ini tuh Nintendo World itu lumayan ujung deh kayaknya, soalnya kita keluar lagi tuh lumayan jauh ya. Ini kita lewatin Jurassic Park, terus lewatin Sesame Street kayak gini. Nah ini kita lihat kayak danau gitu. Jadi plan B kita kalau nggak makan di Nintendo World, kita mau makan di Minion. Dan ini jalannya ternyata jauh banget. Ini aja padahal nggak terlalu panas ya hawanya, tapi tetap capek banget jalannya karena jauhnya minta ampun. Sambil jalan, sambil lihat sekeliling, dan ini antriannya lumayan panjang-panjang. Jadi kalau kesini jangan lupa bawa cemilan ya, karena kalau misalnya telat makan jangan sampai kelaparan banget. Dimana-mana tuh antri banget loh, padahal ini kan aku kesininya tuh bukan high season ya, tapi tetap aja rame banget di sini. Nah itu udah kelihatan Minion Park-nya. Oke langsung aja kita masuk. Dan ini nama kafenya Happiness Cafe ya, tempat kita makan ini. Dan ini antriannya ya masih oke lah. Dan di sini tuh ternyata kita tuh harus beli satu menu untuk satu orang ya, termasuk anak-anak. Jadi lumayan over budget di sini. Karena biasanya tuh aku sama anak-anak tuh berdua dibagi 3 gitu kan. Dan di sini kita harus sendiri-sendiri. Dan porsinya juga lumayan sih.
Dan ini tuh lumayan lucu juga ya. Jadi ada dibentuk nasinya tuh, ada mata minionnya. Jadi di sini tuh aku habis sekitar 600 atau 700 ribu ya. Itu berempat. Dan untuk minumannya di sini tuh free refill. Jadi kalau aku tuh terakhir sebelum ninggalin resto, aku isi ulang dulu biar bisa aku bawa-bawa. Nah, kayak gini mesin minumannya. Jadi itu kita isi sendiri di sini. Gelasnya juga ada di situ. Ada pilihan soda dan non soda. Dan habis makan kita mau main di Minion. Dan ini nih tujuan kita. Kalau kesini jangan lupa bawa botol kosong karena banyak disediakan keran air minum gitu. Nah, ini suasana di dalam Minionnya. Dan ternyata di sini masih ada antrian lagi, panjang banget. Sambil nunggu kita mau refill minum dulu nih. Menurut aku permainan Minion ini juga termasuk yang seru banget. Jadi sebenarnya tuh ini kayak simulator 4D gitu, cuma efek-efeknya tuh bener-bener kayak real banget. Misalnya kayak kita seluncur dari atas ke bawah gitu tuh bener-bener berasa banget, keren sih. Abis main Minion, pastinya kita ke tempat souvenir lagi. Dan ini tuh anak aku suka banget di sini. Hampir semua mainannya tuh dia mau. Harus ditahan-tahan supaya nggak kebeli semua ya. Bisa boncos nanti. Dan akhirnya kita sekarang sampai di Harry Potter. Perjalanan dari Minion ke Harry Potter World ini juga lumayan jauh ya. Cuma karena udah di sini sayang banget kalau nggak ke Harry Potter World ya. Jadi ya udah capek-capek tetap kita jabani nih. Nah, ini kita udah sampai gerbangnya Harry Potter World. Dan ini tuh rame banget ya. Jadi tuh ini sore. Dan kita tuh sebenarnya udah kecapean banget sampai sini. Tapi aku sih tetap excited ya. Karena tuh aku suka banget sama Harry Potter. Bahkan aku dulu juga sempat baca bukunya. Yang ke-3 sampai yang ke-7 itu aku baca semua saking sukanya. Dan itu suasananya Harry Potter banget. Cuma karena ini tuh rame, kita mau foto aja rada susah ya. Nih ada yang jualan butterbeer itu juga laku banget sampai ngantri. Dan di sini sih aku nggak sempet main apa-apa ya, karena di sini juga permainannya cukup ekstrim. Jadi takutnya anak-anak tuh nggak bisa. Jadi ya udah kita keliling-keliling aja di sini sambil foto-foto. Nah, di sini juga jual tongkat sihirnya Harry Potter. Nah, terus di sini tempat buat kita foto yang paling bagus karena di sini tuh kita bisa dapat foto yang kita sendiri aja gitu, nggak ada orang lain. Nah, tuh kayak gini. Wajib banget foto di sini. Terus kita juga bisa foto-foto sama karakternya kayak gini. Dan ini kalau mau nyoba sihirnya bisa kesini ya, tapi jangan lupa beli tongkatnya dulu. Nah, habis dari Harry Potter, kita mau lanjut lagi main. Bagi yang suka horor, tadi tuh mungkin yang Sadako itu seru ya. Nah, sekarang aku mau ngajak ke Spider-Man. Nah, ini tinggi anak aku diukur dulu. Kalau udah diukur tuh biasanya dikasih gelang kertas gitu. Jadi penanda kalau itu tuh udah diukur dan tingginya cukup. Ini tempat tunggunya juga unik banget ya. Kayak kantornya Peter di film Spider-Man. Tuh banyak komputer-komputer jadul gitu. Ini tuh permainannya mirip Transformer yang ada di Universal Studio Singapura. Kalau yang tahu Transformer, nah kurang lebih kayak seperti itu. Nah, selesai main seperti biasa, kita ke tempat souvenir dulu. Dan akhirnya di sini malah suami yang tertarik buat beli gantungan buat di mobil. Nah, kayak gini gantungannya. Lucu sih ya, harganya 1.900 yen atau sekitar 200 ribuan. Nah, pas sudah malam, di sini tuh ada keluar karakter-karakter apa ya, aku nggak tahu nih. Nah, cuman karena kita emang udah capek banget, akhirnya kita putusin untuk pulang.
Nah tapi sebelum pulang kita pastinya makan dulu ya. Tapi aku nggak mau makan di sini nih karena kan lumayan mahal. Jadi kita putusin untuk makan di Ciwalknya ini. Di sini tuh banyak pilihan, termasuk Lawson juga ada di sini. Overall aku puas banget main di sini meskipun nggak banyak permainan, tapi semua wahana yang aku naikin tuh seru banget semuanya. Terima kasih minasang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.